almarhum Joshua berlutut di depan Sambo, lagi berlutut. Kalau berlutut tangan Richard, Richard dan pegang pistol. Sambo juga pegang pistol, tapi Sambo pakai sarung tangan. Ya ada kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan. Kalau saya kan enggak, bukan mafia. Nah ketika si Richard sudah di atas, dia sudah melihat Sambo sedang pegang pisau, rambutnya mungkin dibegini, ini berlutut si almarhum Joshua. Gini mungkin berlututnya gini kan, namanya berlutut kan. Kalau polisi kan kalau berlutut gini, ya kan. Nah dalam posisi itu ada perintah dari Sambo kepada si Richard, woi sekarang tembak woi. Ya namanya perintah ya, Richard ya ketakutan, karena kalau Richard nggak nembak mungkin dia ditembak karena sama pegang pistol kan. Akhirnya Richard atas perintah langsung tembak lah, disuruh membunuh teman kita sendiri. Ini sama kayak kita suruh bunuh ibu kita nih guys. Ya nggak berani juga, tapi diperintah sama iblisnya ya Sambo itu juga gitu kan, diperintah sama iblis, woi tembak Richard, karena dia mungkin ngikutin perintah atasan, karena dia orang Forza, apa kata komandan itu dijalankan, masih muda, masih mengatakan jadi tembak 4-5 kali, mati anak bos. Seorang Kadif Propam bintang 2 berani membunuh polisi. Coba kalau dia menjabat jadi polisi ke depannya nggak ketahuan kasus ini, gimana coba polisi Indonesia? Karena kejiwaan mentalnya si Richard ya kenal lah, tembak kan darah muncrat, jaraknya cuma 2 meter, berat gitu. Muncrat mungkin otaknya muncrat juga kan. Aduh saya juga nggak bisa mikirin sekarang nih. Berarti Bang Dio lupa instruksi itu tanpa ada bantahan sama sekali dari Baradae. Ya situasional kan, perintah itu kan hitungannya detik. Kalau dia nggak menjalankan perintah, bisa jadi dia ditembak mati. Karena Richard Joshua mati, dia jadi saksi. Kalau dia jadi saksi, kan Sambo juga nggak mau dia jadi saksi. Tembak aja dua-duanya sekali mati. Baru tinggal Sambo bikin cerita, 2 orang polisi saling baku tembak, dua-duanya mati. Kan begitu, lebih mudah begitu. Ketika kemudian udah mulai adem, ya kan? Nah, dipanggillah Richard, Tuan sama Ricky kalau nggak salah ke rumahnya Sambo. Saya belak-belakan sekarang di Sambo, di tempat Sambo ini kata si Richard, ya kan? Ada Putri sama Pak Sambo. Putri sama Pak Sambo ini kemudian menawarkan uang kepada, ini kan ceritanya dia ke saya, menilai 1 miliar rupiah, menawarkan uang kepada si uang 5 juta, menawarkan uang kepada si Ricky 500 juta, tapi dalam bentuk dolar. Uangnya ditunjukin, tapi dijanjikan oleh Sambo, kalau semua udah beres, udah kamu SP3 karena kamu bela paksa, nanti kan diproses SP3 nih, karena bela paksa udah beres, nanti baru uangnya 1 bulan kemudian dikasih sebagai uang buat kamu lah, buat kamu happy kan gitu kan. Itu dia, tapi uang itu nggak pernah dikasih sampai sekarang. Itu iming-iming namanya. Apa sih sebenarnya yang membuat Sambo begitu marah? Apakah ada kaitan dengan peristiwa di Magelang itu yang peristiwa sensitif? Ya iyalah, apalagi. Artinya melibatkan Putri atau bagaimana? Ya iyalah, ya kan kita juga kalau punya pacar ditungguin orang kan kita juga marah. Tapi kan kita juga nggak usah marah sama pacar, kan? Gitu. Tapi kalau istri, ya sudah alibi seolah-olah terjadi tembak-nembak. Itulah yang dipakai oleh penyidik-penyidik terdahulu semuanya, sampai Kapolres Selatan sampai ini bikin alibi bahwasanya tembak-menembak begitu. Sehingga ada dasar menyelamatkan Richard juga dengan cara hormat, bela paksa supaya nanti aman semuanya. Ketahuan. Ditahan dulu Bang Dio lupa penjelasan. Diperiksa kepolisian, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo mengaku jadi korban pelecehan Brigadir J. Kendati kasus pelecehan sudah ditutup, Putri Chandrawati rupanya masih ngotot dengan pengakuannya tersebut. Istri Verdi Sambo ini mengaku telah menjadi korban pelecehan Brigadir J. Sayangnya pengakuan Putri Chandrawati ini justru menuai kecaman dari berbagai pihak. Seseorang bahkan belak-belakan membongkar tabiat Putri yang disebutnya tukang bohong. Pola pikirnya Kapolri ini belum tertata dengan baik. Pelecehan dengan perselingkuhan itu beda. Kalau pelecehan berarti korbannya tidak menghendaki. Ya. Tapi kalau perselingkuhan dia suka sama suka atau senang sama senang.
Kapolri mengatakan di Komisi 3 pelecehan atau perselingkuhan. Pelecehan sudah terbantahkan dengan locus delicti, tempus delicti, duren 3. Seperti diketahui, Putri telah menjalani pemeriksaan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat Sabtu dini hari. Pengacara Putri, Arman Hanis, menyebut kliennya mengaku jika ia adalah korban pelecehan Brigadir J. Ibu PC menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman Hanis dilansir tribunnews.bogor.com dari tribunnews.com, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Dalam pengakuannya itu, Putri Chandrawati juga mengurai cerita soal insiden di Magelang. Insiden itu diduga jadi awal mula niatan Ferdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir J. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Imbuh Arman Hanis, cerita soal dugaan tindak asusila Brigadir J terhadap Putri Chandrawati di Magelang itu sontak disorot halayak. Bak ikut gusar mendengar isu tersebut. Mantan pengacara Baradae yang pernah berbincang langsung dengan penembak Brigadir J, Deolipa Yumara, turut berbicara. Dalam wawancara di tayangan TV One News, Deolipa Yumara menyebut mantan kliennya, Baradae, tidak pernah mengungkap kesaksian soal insiden gendong-menggendong di Magelang. Karenanya, saat mendengar kronologi kejadian dari anggota DPR RI itu, Deolipa Yumara ragu. Menurut Deolipa, cerita tersebut adalah karangan Kuat Maruf, sopir Putri Chandrawati yang juga jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae enggak ngomong begitu. Dia enggak tahu. Jadi bopong-membopong itu salah satu kebohongan yang dibikin kuat kelihatannya, ungkap Deolipa Yumara. Bukan tanpa alasan Deolipa Yumara mematahkan kesaksian Putri Chandrawati soal dugaan asusila itu. Pria berambut keriting itu menyebut tak masuk akal jika ada ajudan yang berani melakukan tindak asusila kepada istri bosnya. Mana ada seorang ajudan berani bopong Putri? Dia kan Bayangkari bintang 2. Itu propaganda, dibikin skenario. Si Kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan. Mungkin kemarin ada berantem sama Yosua. Kesal. Karena di rumah itu cuma ada Putri, Yosua dan Kuat, bertiga, imbuh Deolipa Yumara. Terkait skenario tindak asusila itu, Deolipa Yumara menduga hal tersebut adalah skenario dari Kuat Maruf. Sebab tokoh yang jadi penyebab kericuhan antara keluarga Ferdi Sambo dengan Brigadir J adalah Kuat Maruf. Putri maupun si Kuat dan Ricky Sambo membuat skenario. Itu enggak bisa kita memakai kesaksian, apalagi mereka tersangka. Jadi untuk motif enggak bisa pelecehan seksual. Putri tukang bohong juga, Sambo tukang bohong juga, Kuat juga, kata Deolipa Yumara. Setali tiga uang dengan Deolipa, pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak ikut membantah cerita soal asusila tersebut. Ia pun menyalahkan sosok Kuat Maruf sebagai orang yang paling berpengaruh di kasus pembunuhan Brigadir J. Kuat, si orang psikopat ini bilang Yosua menggendong ibu tanggal 4, lalu tanggal 7 ada di kamar. Orang mana yang sudah digendong, masih mau berdua di kamar, itu kejanggalan pertama. Yosua itu nyetrika pakaian anak-anak Bu Putri, sudah sampai segitu diberi kepercayaannya. Jadi itu omong kosong lah, ungkap Martin Lukas Simanjuntak. Terkait dengan pengakuan Putri Chandrawati soal menjadi korban asusila Brigadir J, Martin memberikan peringatan. Sekarang semua tuduhan sudah mau mengerucut ke arah 340 dan 338. Tidak ada cara lain Ibu Putri dalam rangka meringankan hukumannya, adalah dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Kita buktikan nanti di persidangan, apakah hal tersebut, skema mereka akan meringankan atau memberatkan, kata Martin Lukas Simanjuntak. Kata-kata mengatakan kekerasan seksual anak muda kepada orang tua. Kemudian istri jenderal pula, itu enggak ngejual, enggak kegigit ke publik, percuma, enggak akan dapat simpati publik, malah dapat hujatan, dan itu juga kebohongan, sambungnya. Kira-kira apa komentar pemirsa yang budiman?